Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Oke, di siang hari yang mendung ini kita akan bertanam anggur. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Kembali bertemu lagi, Mas. Ya, oke. Mohon maaf ini saya memegang kamera ini. Siap. Jadi Mas sendirian ini? Ya, saya sendiri. Ini bersama anggota kru. Oke, hari ini tanam anggur berapa pohon, Mas? Kisaran ada 40 pohon. 40 pohon. Ya. Oke, siap. Nah, untuk ini kan di lubang ya, Mas ya. Ini lubang ini jaraknya, kedalamannya berapa senti ini, Mas? Nah, kalau untuk penanaman, lakukan usaha lubangnya itu kisaran 40 dan kedalaman sekitar 40-50. Karena pupuknya semakin banyak pupuk, untuk pertumbuhan juga semakin bagus. Oh ya. Untuk jarak antar lubangnya ini bagaimana, Mas? Di sini kita pakai 2,5 meter. 2,5 meter ya? 2,5 meter. Contohnya seperti ini ya, Mas? Ya, nah, ini. seperti ini. Lalu yang ditanam di sini jenis apa aja, Mas? Kalau yang saya tanam untuk para pengangguran di seluruh Nusantara, ada beberapa jenis yang dipakai untuk indoor dan outdoor. Dan yang dipakai di sini kita pakai outdoor. Jadi kita pakai jenis Baikonur, jenis Transfigurasi, Ninel, Jupiter juga bisa. Dan sementara itu dulu di sini 4 jenis yang dipakai. 4 jenis itu ya, Mas ya? Yeah. Oke. Nah, kita bahas yang ini, Mas, yang di depan kita ini, Mas. Oke, ya. Oke, nah ini jenis apa ini, Mas? Ini kita pakai Transfigurasi. Transfigurasi. Oke. Ya, Transfigurasi, dan usahakan setelah tanam kita lakukan penggulutan. Jadi untuk pemupukan atau penyiraman pupuk hanya fokus di media yang disediakan. Untuk cara menanamnya sendiri, Mas, setelah dilubangi itu lalu diapakan, Mas? Kalau penanaman, kalau kita pakai pupuk organik, setelah kita tanam, kita oplos tanah yang di sekeliling, kita oplos dengan organik. Dan setelah itu kita tanam, dan jarak 10 hari sekali, 10 hari baru kita melakukan pemupukan pertama. Oh gitu, ya. Berarti dicampur dulu, diaduk dulu gitu ya, Mas? Ya, dicampur. Soalnya organik ada beberapa yang mungkin terjadi bakteri, tapi kalau kita pakai N4 biasanya aman. Oh, iya. Cuman hanya resiko aja untuk ke belakang. Misal kita nggak oplos. Nah, Nah, lalu untuk perawatan berkalanya itu berapa hari sekali, Mas? Kalau untuk anggur ini, Mas? Kalau anggur setelah kita tanam, kita hanya mengikuti sulur yang ke atas saja. Nanti jarak beberapa hari kita cek ada sulur atau tunas air yang lepas dari batang, kita potong, kita sisakan 1 daun. Kalau semisal daun yang dibersihkan dari bawah itu kering, bersih, daunnya nggak ada, otomatis batangnya itu kering. Jadi usahakan daun dari bawah jangan sampai lepas, biar lepas sendiri. Oke. Nah, ini kan yang di pinggir-pinggir pakai transfigurasi ya, Pak? Iya, transfigurasi yang di pinggir. Itu kenapa, Mas? Kenapa nggak jenis lain? Kalau transfigurasi kita pakai di sini karena transfigurasi itu genjah sama pembuahan. Jadi buahnya itu lebat. Kalau ya semuanya Ninel juga genjah terhadap pembuahan juga. Jadi kita pakai pakai pinggir tran karena kita lakukan pembuahan sejajar. Jadi untuk mematikan buah kita nggak harus milih. Iya. Nah, untuk pengaplikasian pupuk kandang ini 1 sak ini ya. 1 sak ini untuk berapa lubang, Mas? Kalau 1 sak ini 4, maksimal 5. Cuman kita pakai 4 karena lubang yang kita pakai itu besar. Jadi biar nutrisi di situ semakin tercukupi.
itu ke depan. Iya, iya. Ini kan tanahnya gembur ya Mas ya. Kalau dicangkul itu juga nggak terlalu membutuhkan tenaga. Tapi kalau yang daerah yang agak padat seperti Padas gitu itu bagaimana Mas untuk pupuknya Mas? Kalau di tanah seperti kita tahu ada beberapa tanah yang sistemnya itu padas. Dan usahakan kalau sistem padas itu kita pakai lubang yang lebih besar lagi. Jadi kita melakukan penumbuhan tanaman ini sebelum dia itu balik ke para-para. Jadi nutrisi sudah ada, tercukupi di situ. Iya, iya. Kalau kita pakai lubang kecil kurang maksimal kayaknya. Oh ya, ini terakhir Mas. Ini kenapa kok digunduk seperti ini Mas? Semua tanaman itu membutuhkan nutrisi. Kenapa kita pakai gulutan atau namanya gundukan? Karena ketika kita penyiraman, kita fokus di situ. Dan untuk pemupukan juga fokus di sekitar situ. Kalau kita pakai lahan los, otomatis penyiraman juga biar kemana-mana. Oh, hanya antisipasi aja. Oh, antisipasi biar tidak kemana-mana. Iya, benar. Dan dilakukan pengundukan kayak gini sekitar 1 bulan sekali. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Nah, untuk kebun anggur yang ada di sini nanti akan kita update beberapa hari sekali. Kita akan ke sini, kita akan update perkembangannya untuk kalian semua. Nah, itu katanya. Oke. Nah, dadah dulu Mas. Oke. Sekian untuk video ini. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.